Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan kasih sayang Allah yang selalu dilimpahkan kepada kita, dan semoga kita semua seluruh yang menyaksikan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada rangkaian muhadarah yang akan dilalui beberapa sesi dalam program ini, ialah membaca salah satu karya dari Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang tidak asing bagi kita, yaitu karyanya yang dipandang cukup monumental, yaitu Al-Munqiz Minad Dhalal. Dari sekian banyak karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini, maka Al-Munqiz Minad Dhalal tidak hanya berpengaruh kepada kaum muslimin, tapi sudah mengguncang dunia, dan banyak ahli yang berpandangan bahwa kebangkitan Eropah ini dimulai dari Al-Ghazali, yaitu melalui bapa pencerahan Barat atau Eropah, yaitu René Descartes. Beberapa ahli percaya bahwa René Descartes terinspirasi oleh kitab ini, yaitu Al-Munqiz Minad Dhalal. René Descartes membaca kerana dia sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, maka lahirnya filsafat skeptisisme René Descartes bernenek moyang kepada Al-Munqiz Minad Dhalal, sehingga melahirkan filsafat kogito. Cuma saja René Descartes tidak sampai kepada tahap akhir seperti yang dicapai oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali sudah amat terkenal dan salah satu imam terkemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari bermazhab Syafi'i, melahirkan aliran tasawuf, yaitu Sufi, sekaligus sebagai seorang Sufi yang diikuti dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itulah kitab Al-Munqiz Minad Dhalal kita kaji kembali dan kita baca ulang sehingga kita mengetahui inti dari perjalanan spiritual Al-Ghazali mulai dari kecil sampai beliau wafat meninggalkan dunia ini. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, seperti juga kita ketahui, lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah, dan wafatnya 1111 Masehi. Di masa itu, bangsa Barat masih dalam keadaan kegelapan, yang mana mereka belum tersentuh oleh ilmu pengetahuan dan masih didominasi oleh ketaklidan mereka terhadap gereja, buta sama sekali dari ilmu pengetahuan yang sudah sangat berkembang di dunia Islam. Maka perkembangan dunia Islam pada masa itu, di abad tengah itu, sudah mencapai puncaknya dan berpengaruh kepada dunia Barat dengan datangnya orang-orang Eropah untuk belajar ke dunia Islam, terutama di Baghdad dan di Cordova. Setelah mereka pulang, maka mereka membawa ilmu pengetahuan yang didapat di dunia Islam dan mengembangkannya di negeri mereka. Namun tidaklah mulus. Terjadi perdebatan yang sengit antara ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh para ilmuwan bangsa Barat di dunia Islam, sehingga terjadi perdebatan panjang yang tidak jarang memakan korban nyawa kerana dihukum oleh gereja, dianggap menyimpang dari atau sesat dari ajaran gereja.
Maka setelah itu perdebatan tidak tanggung-tanggung. Dia berlangsung hampir 5 abad. Sejak munculnya, berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam dan dibawa ke Eropa dan gereja menolaknya, dan terjadilah diskusi-diskusi, wacana-wacana yang sengit yang tidak jarang membawa korban nyawa karena hukuman dianggap sesat. Itulah yang disebut the double truth problem, yaitu problem kebenaran ganda. Problem kebenaran ganda ini adalah muncul setelah orang-orang Eropa belajar di dunia Islam. Maka timbullah kebenaran lain di luar kebenaran gereja. Karena sebelumnya diyakini bahwa kebenaran itu hanya satu, yaitu kebenaran gereja. Sekarang ada kebenaran ilmiah dengan temuan-temuan yang dimunculkan oleh sarjana-sarjana Muslim, para ulama Muslim, maka banyak teori-teori pengetahuan yang tidak sesuai dengan kepercayaan gereja. Di dunia Islam sendiri tidak ada persoalan, maka di dunia Barat itu menjadi persoalan, dan perdebatannya berjalan di hampir seluruh dunia Barat. Yang di universitas terkemuka seperti Universitas Roma, Universitas Padua, di Universitas Paris yang di masa itu sudah mulai mengkaji saintifik. Jadi para saintis akhirnya memisahkan diri dari gereja karena tidak bisa disatukan. Beda dengan dunia Islam, dan alhamdulillah di dunia Islam tidak terjadi hal yang seperti itu. Cuma karena mereka orang-orang Barat meninggalkan ilmu pengetahuan, meninggalkan gerejanya, dan konsentrasi mengembangkan sains, maka mereka melesat maju melampaui gurunya dunia Islam, sehingga dunia Islam tertinggal oleh semangat saintifik yang dimiliki oleh orang-orang Eropa. Inilah yang kita cari asal-usulnya. Karena bapak pencerahan Eropa itu adalah René Descartes dengan filsafat kogitonya yang berbasis skeptisisme murni, dan itu terinspirasi dari kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca kembali Al-Munqidh Minad Dhalal, kita mendapat penjelasan khususnya perkembangan pemikiran yang dialami oleh para ulama kita, khususnya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Inilah mudah-mudahan dengan ini kita juga sadar kembali bahwa kaum muslimin, umat Islam dan Islam tidak bermasalah dengan penemuan-penemuan saintifik, dan semuanya bisa berjalan dan saling menguatkan antara iman dan ilmu, antara Islam dan ilmu dan sains, itu bisa dipadukan. Sementara juga ada orang-orang yang mempertentangkan antara temuan-temuan saintifik yang sudah pasti. Masih ada ustaz-ustaz yang mengajarkan bahwa bumi ini flat, ya, bumi ini datar. Padahal saintifik itu mustahil, sesuatu yang mustahil karena sudah dipastikan bahwa bumi ini bulat. Sejarah perkembangan sains di dunia Islam itu tidak ada masalah, terutama bagi kaum ahli-ahli astronomi atau astronom yang lahir di dunia Islam. Itu sekedar pengantar kita untuk membaca Al-Munqidh Minad Dhalal yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.